itu. Ya, maka kalau kita dizolimi, kemudian ada hal yang membuat kita tidak suka dan kita tetap berbuat baik, Allah menjanjikan, aku akan menolongmu. Jadi penjemputan pertolongan Allah itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu bukan kata saya, Rasulullah menyampaikan dan dari Allah, ya. Bahkan ya, kita dengan orang tua kita, ya, bahkan kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, Rasulullah menyampaikan seberapa hebatnya dirimu dalam beribadah, dalam berjihad dan berdakwah. Tapi kau tak mampu memperlakukan orang tuamu baik, maka kau tercatat sebagai hamba yang durhaka. Berapa banyak sahabat Rasulullah ditegur karena dia tidak menjadikan orang tuanya, padahal pada waktu itu orang tuanya memang zalim. Ya, Masya Allah. Nah inilah kalau kita berbicara tentang siapa orang yang paling baik, kita harus evaluasi. Keluarga kita lah dulu yang menilai siapa kita. Kalau kita melakukan kebaikan itu karena Allah, kita tidak peduli balasan dia kepada kita. Kita tidak peduli respon dia terhadap kita. Maka kalau ditanya, apa enggak manusiawi kita kecewa dengan perlakuan orang terhadap kita? Manusiawi versi siapa? Kalau versinya orang yang rindu terhadap Allah, yang jatuh cinta sama Allah, yang begitu rindunya, mungkin jasad di sini rohnya sudah membayangkan tentang surganya Allah. Takutnya dia tentang hari penghisapan dan azab Allah. Dan sesuatu yang baik itu, saya sering sampaikan, yang baik itu fitrah. Tahu Ibu fitrah? Kebaikan itu nikmat rasanya. Ibu tahu gula? Tahu gula? Tahu ya? Mau bagaimana keadaannya kita tetap manis. Itu fitrah. Fitrah, kebaikan itu dalam keadaan apapun itu berbalasnya baik. Tapi keburukan dia tak fitrah. Tidak sesuatu yang berbuat buruk itu sebenarnya sudah berat. Apa Bu? Berat. Maka kalau kita melakukan kebaikan karena Allah terus-menerus, gak bakal ada rasa sedih berkepanjangan. Ada kesulitan yang membuat kita akhirnya merasa bahwa ini kok begini, gak ada. Karena fitrah kebaikan itu adalah tenang, lapang, dan nikmat. Nah, tinggal kalau keburukan itu sebenarnya dari awal sudah disampaikan, ia adalah berat. Maka nggak perlu sampai berstrategi membalas dendam, itu nggak perlu. Orang sudah berbuat keburukan saja, didiamkan saja, itu organnya rusak semua perlahan-lahan. Tapi pasti. Ya, itu baru faktor dunia. Masya Allah, ya itu sekilas info. Selanjutnya adalah untuk menunjukkan ya siapakah orang yang paling baik, ya salah satunya adalah menunjukkan wajah yang bercahaya. Ya, di sini cerah saat berjumpa dengan saudaranya. Janganlah engkau meremehkan berbuat baik, walaupun dengan sedikit sekalipun, yaitu menampakkan manis muka di saat berjumpa dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau dikatakan salah satunya adalah tanda orang itu baik, ketika ia tertimpa musibah, kata Imam Syafi'i, hari ini dengan hari kemarin sebelum ia tertimpa musibah, wajahnya sama. Paham maksudnya? Paham? Hari kemarin ibu belum datang itu tagihan hutang. Hari ini baca WA, hutangnya ditagih. Wajah ibu sama kayak wajah yang kemarin, tersenyum, tersipu-sipu, dan tetap cerah kepada siapapun yang ibu jumpai. Tanda ibu akhlaknya baik. Ibu dipandang baik oleh Allah. Jadi mengukur ilmu itu gampang, Bu. Bukan jawab soal, bukan isi TTS, bukan. Ya, bukan pula berapa banyak, bukan. Tetapi salah satu yang paling utama adalah ketika tertimpa musibah, wajah kita sama sebelum tertimpa musibah. Imam Syafi'i mengatakan, mau tahu orang yang sabar? Yaitu wajahnya sama ketika dia tertimpa musibah dengan tidak tertimpa musibah. Maka nggak perlu sampai menunjukkan orang lain mukanya dikusut-kusutin. Kenapa? Habis capek banget. Kenapa? Suami nggak ada peka-pekanya, pokok banget malahan. Terus kita ingin membuktikan pada orang lain, terus air matanya lagi netes di foto di media sosial. Cepret. Wah, tanda sebenarnya dia buruk di hadapan Allah. Ngeceknya gampang. Yaitu menunjukkan dirinya, wajahnya tidak dalam kebahagiaan.
Maka wajah yang bahagia yang menunjukkan pada saudaranya walaupun ia tertimpa musibah adalah sedekah. Ibu nggak punya harta, dia lagi susah, bisa senyum nggak? Bisa, sudah sedekah. Insya Allah, ya. Saya tanya, ketika kita tertimpa musibah, gampang nggak Bu senyum? Lagi jengkel senyum sama suaminya bisa nggak Bu? Susah, Ustazah. Sama orang tua kita, sama saudara. Ayo, biasanya sama saudara nih yang ada mukanya ramus. Kalau sama saudara kayak jujur banget mukanya. Kayaknya susah nutupinnya gitu kan. Gitu. Ya berarti disitulah kita bisa menjawab, posisi kita baik gak sih dipandang sama Allah? Ya, maka tanda seseorang itu bisa dikatakan baik yaitu ketika ia tertimpa musibah, ya wajahnya sama sebelum dia tertimpa musibah. Maka kalau dalam keadaan berluka, dalam keadaan sedang tertimpa musibah atau anak-anak sedang sakit, kita tetap ya. Bahkan banyak periwayatan tentang istri-istri yang meminta pertolongan Allah itu melalui bagaimana dia bersikap pada suaminya. Bahkan kalau nanti belajar tentang fikih rumah tangga, tentang kemudahan rezeki ya, salah satunya itu adalah bagaimana kita menyikapi pasangan kita ya, karena orang belum dikatakan sahabat tuh kalau cobaannya dua. Kalau perempuan itu dapat laki-laki yang miskin, fakir, tak berharta, bagaimana kita menyikapi, menjatuhkan dia, suka-suka kita semena-mena gitu, maka tanda bahwa kita sebenarnya belum sabar. Tapi kalau laki-laki itu dikatakan sabar kalau dapat istri itu cerewet banget, udah kayak petasan cabai gitu, dan dia kemudian kasar sama istrinya, atau dia tetap baik-baik aja kayak Umar, maka tanda laki-laki itu baik itu dinilai dari situ. Jadi cobanya dua, kalau perempuan dapat suaminya fakir, miskin, hartanya nggak ada, kalau kita mah bawa badan doang deh, bahasa kita ya. Nah itu kita tetap berbuat baik karena Allah, maka dikatakan ia adalah iya, berarti sabar. Maka kalau kita saya kurang sabar apa Ustazah? Ya coba tinggal itu aja jawabnya. Sabar nggak kira-kira ya? Dan kemudian dalam urusan rumah tangga salah satu yang melancarkan perekonomian itu adalah sifat istri pada suaminya. Ini kalau istrinya mampu memiliki sifat yang tidak memperlihatkan kekurangan suaminya pada siapapun, itu rizkinya kalau kita disampaikan itu sampai tembus 7 lapis langit. Terbukti gak bakal ada yang susah. Ada aja. Rezeki dari istri namanya, ya. Dan rezeki dari istri itu nanti ngalir ke anak. Anaknya tuh akan dimudahkan, sehatnya gampang, pinternya gampang. Walaupun ibu nggak pinter ngedidik, itu namanya keberkahan rumah tangga. Tapi kalau istri tidak mampu memperlakukan, tidak mampu menutupi kekurangan suaminya, ibu buka, ibu bongkar di mana-mana. Salah satu gampang yang bisa dideteksi itu apa? Rezekinya cepat, mampet, susah. Karena rezeki rumah tangga itu besar. Bahkan kalaupun di situ dikatakan suaminya nggak bekerja cukup, karena nanti ada aliran untuk rezeki istri. Ya, nah itu salah satu yang dibahas banyak para ulama. Walaupun ibu tidak bekerja, tapi ibu bisa memiliki sikap yang baik pada suaminya karena Allah, ya. Dengan apapun keadaan mereka, insya Allah rezekinya itu nembus ke 7 lapis langit, walaupun ibu doanya dikit, ikhtiarnya dikit. Bahkan anak-anaknya nanti insya Allah itu akan dimudahkan didikannya. Tapi kalau kita tidak mampu menunjukkan kebaikan, yaitu sebagai salah satu bentuk ya, biasanya adalah ekonominya makin susah, makin seret, dan anak-anaknya makin keras. Bahkan ditumbuhkan penyakit-penyakit di dalam rumah tangga. Ya, nah ini menjadi bagian-bagian yang menunjukkan wajah cerah ya, terutama kepada keluarga kita sendiri. Itu namanya jalur langit. Kalau mau pakai jalur langit di buminya kokoh. Tapi kalau kita mau pakai jalur bumi, pakainya logika. Dapat enggak, rontok iya. Capek memang. Akhirnya ngeluhnya jalan, ikhtiarnya jalan ya Bu. Jalan cuma kan ya Bu ya, terakhir nyakitan. Kenapa? Enggak fitrah. Tapi kalau jalur langit itu nggak bisa pakai logika. Loh dizolimi kok dia masih baik gitu kan ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kalau dizolimi kita memaafkan dan tetap berbuat baik, aku akan menolong. Siapa yang menolong Bu? Allah. Kalau Allah udah nolong, siapa yang bakal bisa menyulitkan? Gak ada ya? Iya. Nah ini fungsinya iman Bu. Iman itu nggak bisa pakai logika, pakai hati. Di mana takwa ya Rasulullah? Di sini. Di mana iman Rasulullah? Di sini. Bukan di sini, tapi di sini.
Kalau di sini bisa ngomong sini biar bilang iya sih, gitu ya Bu ya. Kalau di sini gini, iya sih. Di sini apa bilangnya apa? Tapi, gitu ya. Nah ini berarti sini sama sini. Kalau di sini sedang enggak? Insya Allah yang terbaik. Insya Allah yang terbaik. Nah itu akan terpengaruh nanti sininya. Udah lakukan terus, lakukan terus. Karena Allah tidak mungkin zalim. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ketika semua datang dari Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Ya. Senyum simpulmu pada saudaramu adalah sedekah. Maka yang diperintahkan bukan tertawa, Bu, tapi sini kalau tertawa bukan lagi sedekah, namanya ngece itu. Ya, maka salah satunya kalau orang yang tertawa terbahak-bahak itu adalah salah satu ganjarannya adalah dia akan mudah lupa terhadap ilmunya. Jadi ilmunya satu bab, hafalannya akan hilang. Ilmu yang baik-baik akan hilang dari dirinya, maka dilarang tertawa, terbahak-bahak karena mengeraskan hati. Bisa berupa liver, bisa berupa jantung, ya. Maka nantinya akan bermasalah pada siklus kesehatannya, ya. Penyaringan darahnya akan rusak, pompa darahnya akan rusak. Berikutnya adalah suka memberi nasihat dan peringatan pada saudaranya. Agama itu nasihat, ya. Kemudian kepunyaan siapa? Kepunyaan Rasulullah, kepunyaan Allah, dan kepunyaan Rasulnya. Jadi Ibu, memberikan nasihat pada saudara kita itu adalah bagian dari yang diperintahkan. Harus. Ibu sering nggak melihat ada orang yang salah, makannya masih sambil berdiri. Aku itu juga sama, makannya sambil berdiri, pasti nggak? Minumnya masih sambil berdiri. Terus kalau misalkan maaf, biasanya pakai kerudung, pas foto dibuka, biar tahu kalau lagi dicat. Terus kita tahu itu nggak boleh. Ibu lebih baik diam atau memberikan nasihat? Ntar didiemin, besok diblokir, besok gak main lagi. Terus kalau enggak, udah urusin aja hidup, nggak usah ngurusin aku. Akhirnya takut gitu ya. Nah, maka memberikan nasihat itu hukumnya wajib ain, sama seperti sholat 5 waktu. Maka kalau orang tidak memberikan nasihat pada orang lain, sama seperti dia tidak mengerjakan sholat. Maka kalau ada saudaranya memberikan nasihat, itu jangan sakit hati, karena itu hak, ya. Bahkan dikatakan aku berbaiat, berjanji pada Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada muslim. Itu 3, posisinya sejajar. Sholat, bayar zakat, dan memberikan nasihat. Maka kalau ada memberikan nasihat kepada kita, yang membuat kita semakin takwa sama Allah, walaupun sakit, harus diterima karena dia sedang menunaikan perintah perintah Allah. Kalau nggak ditunaikan dosa, hilang berkahnya, dan bisa jadi menumbuhkan banyak keburukan, dan bahkan ada doa yang tidak terkabul karena berdiam dirinya kita tidak memberikan nasihat. Oh pantas aku doa dari kapan tahu nggak dikabul-kabul. Ternyata kita termasuk orang yang tidak suka memberikan nasihat. Tapi takut ustazah nanti didiemin di keluarga. Itu adalah bagian dari resiko. Nanti tinggal disampaikan dengan kalimat yang baik, bukan karena nafsu, dan tidak boleh menyampaikan nasihat di tengah-tengah orang paham maksudnya? Ibu mau nyampein kayak bisa saya nyampein ke Bu Irma, itu jangan dibahas di sini. Bu Irmanya dibawa ke kamar atau berdua, Bu Irma saya menyampaikan sesuatu. Ya, nanti masalah orang itu tersinggung atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tetap nanti ada belajar bahasa, mendoakan, ya. Itu nanti ada tahapan ilmunya lagi, enggak juga aja Bu juga bilang, kemarin nggak pakai kerudung, mau masuk neraka Pak? Ya jangan gitu juga Bu, mentang-mentang nasihat itu mengancam menurut ya. Sawan dan lawan besoknya nggak mau berteman lagi. Maka ketika ibu memberikan nasihat pada suami, mungkin maaf ada yang tidak ternafkahi sampai sekian puluh tahun, ya saya kenyang dengan konsultasi para ibu-ibu yang banyak tidak dinafkahi, ada yang 30 tahun, ada yang sampai 45 tahun, ya. Tapi Masya Allah ikut kajian terapi Quran dengan memperbaiki diri karena Allah. Akhirnya kita melihat itu semua sebagai bentuk bisa jadi ada dosa kita di masa lalu, ya, terhadap orang tua yang masih belum Allah maafkan. Akhirnya diluruhkan lewat situ. Kemudian ia menerima karena Allah, sering ikut kajian, akhirnya perbaikan itu Masya Allah. Ada yang WA ke saya, beliau sudah jadi kakek-kakek, dan itu adalah pertama kali, kata ibunya gitu, berarti sudah sekitar 58 tahunan, ya, sudah punya cucu. Katanya itu suaminya pertama kali sholat dan juga pertama kali menafkahi. Masya Allah, ya. Katanya beliau sambil bilang, saya nyesel Ustazah,
dulu saya kenyang ke dukun, biar berubah enggak, terakhir saya stroke, capek soalnya nahanin dia gitu kan. Tapi masya Allah ketika akhirnya ia belajar ikut terapi Quran, kajian-kajian mereka memperbaiki diri, memohon pertolongan Allah dengan memperbaiki diri kita, jadi nggak fokus ke suaminya, nggak fokus ke anaknya, masya Allah ya. Beliau cerita ini adalah ketika sudah jadi kakek-kakek nenek-nenek, suaminya itu sudah berubah dengan cara sholat, subhanallah ya. Kemudian juga sudah menafkahi, ada 2 pada waktu itu, 4 ya yang cerita sama, sudah kakek-kakek juga semuanya, masya Allah. Tidak ada yang terlambat dalam berubah ya. Bisa jadi amal penutupnya itu, closingnya. Maka tak boleh kita itu menghakimi orang lain ya dengan cara seolah-olah kita yang soleh, orang lain ahli maksiat. Bisa jadi Allah rubah di detik-detik akhirnya ya, masya Allah. Kemudian tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri kita sendiri. Ibu-ibu kalau dikasih baju sukanya yang bagus atau yang jelek? Ibu-ibu kalau ditegur sukanya yang baik-baik, ngomongnya apa langsung dibentak-bentak? Baik-baik. Ya. Ibu-ibu lebih suka digibahin apa disampaikan pelan-pelan? Nah, masya Allah. Bahkan itulah menjadi telak ya. Kalau kita tak suka diperbuat buruk pada orang lain, pada diri, maka jangan berbuat buruk pada orang lain. Kita udah baik Ustazah, tapi orang lain tetap buruk pada kita, gimana? Itu bukan tanggung jawab kita untuk hasil. Ya, kita hanya diminta menyampaikan dalam surah An-Nahl 125, menuju jalan Tuhanmu dengan perkataan yang baik atau memberikan hikmah, tapi tidak memberikan hidayah. Kadang-kadang yang bikin kita frustasi apa? Kita udah baik, dia nggak mau baik-baik juga. Akhirnya kesel di orang baik ya, udah capek. Udah sama dia mah judit aja kita. Jengkel. Karena kita lupa kalau sebenarnya yang boleh memberikan hidayah itu hanya Allah. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Maka ketika ia melihat cacat aib padanya, maka ia segera memperbaikinya. Maka kalau lihat ada orang yang maaf, kok ketus, itu cepat merekamnya ke diri. Mungkin kita juga gitu, ada gitunya. Kok ada orang yang pelit, oh bisa jadi kita menemui orang itu ya, ketemu sama orang kayak gitu. Kok aku ditemuin orang kayak gini? Itu nggak mungkin Allah memberikan tanpa hikmah. Oh bisa jadi teguran, kita mungkin kayak gitu juga. Ada gitu-gitunya. Kok aku bisa ya ketemu sama orang kayak gini? Oh mungkin kita ada gitu-gitunya juga. Karena kita itu cerminan bagi saudara kita yang lain. Maka lebih baik tidak menggibahi. Tidak pula kemudian kita marah-marah, tapi justru memperbaiki karena kita sudah memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Kemudian seorang mukmin bagi saudaranya adalah saling menjaga, ya, dan juga saling menguatkan kata Rasulullah. Nah itu disebut dengan mukmin. Kalau belum saling menjaga, belum menguatkan berarti mukminnya belum. Mukmin itu apa sih Bu? Orang Islam yang meyakini Allah itu iman, mukmin. Jadi kalau baru bersyahadat, ya Muslim. Tapi kalau iman sampai yakin betul Allah itu pembalas segalanya, ya. Allah yang akan membalas semua kebaikan kita, dan juga Allah tempat kembali. Nah itu mukmin. Maka kalau kita bisa sampai menjaga yang lain, berarti sudah masuk ke dalam mukmin. Yaitu orang Islam yang sangat beriman, meyakini Allah bahwa Allah itu pembalas segalanya, ya. Kemudian berbuat baik kepada saudaranya. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua kita sudah meninggal, kita maka diminta untuk menyambung persaudaraan. Teman, jadi cari-cari tahu siapa yang dekat sama ibu kita dulu. Oh ibu tuh paling dekat. Jadi almarhum ibu saya pernah cerita, mama itu dekat sama dia. Itu kenapa mama? Orangnya baik. Kalau mama lagi susah dia suka bantuin bersihin rumah bareng-bareng dari SMP. Ya qadarullah ibu saya lebih dulu dipanggil ya. Maka salah satunya anaknya itu adalah main ke rumahnya. Itu untuk melanjutkan bakti pahala kita kepada orang tua, ya. Kemudian lemah lembut Bu, lemah lembut. Mereka lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan ia sebagai penghiasnya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan ia karena memburukkannya, ya. Jadi lemah lembut ya itu pada orang beriman. Jadi kalau kita lihat dia masih berkerudung, dia mukmin, kita tahu dia muslim ya.
maka kita diminta untuk berlemah lembut. Itu perintah siapa, Bu? Iya, sama kayak perintah sholat kan? Berlemah lembut, ya. Maka sekiranya engkau bersikap keras hati dan juga kasar, tentulah mereka akan jauh dari sekelilingmu. Ali Imran ayat 159. Maka kita diminta oleh Allah untuk tidak keras, lembut. Maka nantinya mereka tidak akan menjauh. Satu orang itu nanti akan membawa banyak pahala, Bu. Jadi kalau ada orang mendekati kita, satu orang nih, kemudian dia mencontoh kebaikannya, Bu, maka seperti orang 40 orang itu punya amal kebaikan masuk semua ke kita. Paham? Paham nggak? Jadi kalau ada orang dekat sama kita, ya, kemudian dia mencontoh kebaikan kita, maka ketika dia sedang melakukan kebaikan, misalnya ikut jadi sholat duha, ikut-ikutan jadi zikir, ikut-ikutan kajian, maka nanti 40 kebaikannya itu pahalanya masuk juga ke kita. 40 orang, umpamanya jadi 40 orang melakukan kebaikan, pahalanya ke kita semua. Masya Allah. Maka kalau kita dijauhi itu rugi nggak? Karena keras, karena kasar. Maka dimintalah oleh Allah supaya kita tidak boleh kasar. Ada orang yang kuat dengan orang yang kasar? Iya. Pasti cepat. Kita pun sama, nggak suka. Tapi kalau orangnya lembut, baik, senang nggak? Senang. Sama, begitu. Maka itulah yang menjadikan dalam surah Al-Imran ini adalah meminta untuk kita berbuat baik. Dan ini ada Anas bin Malik, ia bertahun-tahun melayani Rasulullah dan ia menuturkan Rasulullah itu nggak pernah berkata cis, jengkel ya, gitu ya. Atau kemudian tidak sekalipun ia ditegur, mengapa kamu tidak mengerjakan yang ini dan itu, ya. Saking tertata dan baiknya Rasulullah, ya. Nah di sini, maka bertahun-tahun orang itu nanti berinteraksi dengan kita, itu akan menandakan seberapa besar Allah memposisikan diri kita, ya. Kemudian selalu mawas diri, tidak menggunjing, tidak mendebar gosip, ya. Dan janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau kita gibah itu apa, Bu? Ya, yang dia lakukan mau buruk mau benar kita omongin namanya gibah. Kalau tidak dilakukan namanya fitnah. Maka nggak perlu banyak-banyak menyebut kekurangan, kelebihan orang lain, ya. Lebih banyaknya mendoakan. Kalau kita sebutkan ada nggak suka, iya aku juga nggak suka, dia kalau ngomong ya ampun nggak gitu ya, terus kita lagi, makin panas pembahasan kita ya, kita ngomong lagi, ya. Apalagi kalau sudah masalah keluarga. Nah ini salah satu imrohnya Asia dalam rumah tangganya dengan Fir'aun, kenapa sampai setan saja tidak mampu mengetahui bahwa rumah tangganya ternyata tidak bahagia, adalah pandainya Asiyah menyimpan topik pembicaraan tentang suaminya. Semakin dia pandai menutupinya, semakin ditolong sama Allah, hatinya dilapangkan, rizkinya dilapangkan, kualitas dirinya pun dilapangkan, diganti. Bahkan sampai jasadnya saja ketika dijauhi oleh Fir'aun, diganti karena Allah nggak ridho sebenarnya, ya. Maka kalau kita sudah menjadikan Allah segala-galanya, itu bukan kita lagi nanti, Bu. Badan ibu bukan badan kita lagi yang mendapatkan banyak hal nantinya. Jadi lelahnya itu cuma sesaat, tapi tenangnya banyak. Jadi bahasa kita menang banyak nantinya. Kalau semua karena Allah, ya. Nah kemudian di sini dikatakan, ya, akan kau dapati orang yang paling baik, yang paling buruk di hari kiamat di sisi Allah. Orang yang memiliki dua muka, yang datang ke sini, ia dengan satu muka, ia datang ke sana dengan satu muka. Ini tukang ngadu domba, ngomong sini begini, ngomong di sana. Kalau enggak dia bisa beda-beda mukanya. Kalau di sini ntar jelek-jelekin si anu, sampai sana jelekin yang sini juga. Nah ini adalah seburuk-buruknya manusia, ya. Kemudian menghindarkan perdebatan, ingkar janji dan bercanda berlebihan. Janganlah engkau berbantah-bantahan dengan saudaramu, dan janganlah engkau berlebihan dan keterlaluan dalam bercanda, serta janganlah engkau berjanji kemudian mengingkari. Nah ini ya, sebenarnya bantah-bantahan, debat-debatan gitu ya,
itu nggak akan membawa kebahagiaan, Bu. Yang ada mengeraskan hati. Nah ini biasanya suami istri nampak ini. Ntar pertama yang terakhirnya perang Badar kan? Allah situ bilang gitu Allah. Tapi kan gitu loh ya, nggak usah. Kalau sudah mulai ada hal pembicaraan yang membawa kita saut-sautan, berhenti satu. Kita dulu aja. Karena nanti di situ berkahnya banyak, Bu. Dibanding nanti kita lanjutkan perkataannya. Puasnya sebentar. Ya enggak? Sakitnya lama, kemudian nanti dicabut keberkahan-keberkahan banyak, kesehatan. Sininya pundaknya tetap pada sakit. Terus lalu sininya nih, pinggangnya pada kenceng, ya. Bangun tidur kayak kita habis nyawah gitu kan, Bu. Terus belum lagi apa? Timbul rasa keras hati. Jadi nggak sayang. Pas suaminya colek-colek yang dalam muka kita kenapa jadi kayak rahwana begini? Kenapa? Sudah muncul kita itu hal tadi, setan masuk melalui ketika kita eyelan, ya. Maka nggak perlu berbantah-bantahan dengan saudara. Maka perdebatan itu wajib dihindari. Selain dia mengeraskan hati, ia juga akan menjauhkan dari rasa sayang. Maupun kita benar nggak perlu dilanjutkan. Ya, kemudian jangan berlebihan dalam bercanda, Bu. Nah ini banyak sekali yang awal-awalnya sering bercanda hanya karena ingin menertawakan dan tertawa, nggak usah. Karena cuma sebentar dan sesaat ya, tapi banyak permusuhannya, tersinggung. Ya enggak, guyon, kan cuma guyon, nggak usah. Bukan nggak boleh guyon, guyon yang benar itu adalah tidak berbohong dan tidak menyinggung. Maka hanya guyon sebatas, hanya bercanda yang tidak berlebih. Banyak bercanda dan tertawa itu mengeraskan hati. Orang yang keras hatinya tidak akan mampu merasakan nikmat dalam ibadah. Maka sulit mendapatkan pertolongan Allah karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah itu datang pertolongannya melalui sabar dan sholat. Orang yang keras hatinya, yang Allah keraskan hatinya nggak bisa sabar. Dia akan lebih mudah mengeluh daripada bersabar. Ya. Nah maka dilaranglah bercanda pun berlebihan. Dan jangan pula ya engkau berjanji kemudian mengingkari. Nah ini salah satunya. Kalau memang kita sudah nampak tidak bisa, ya disampaikan. Tetapi kalau sudah berjanji ternyata nggak bisa juga ibu nggak boleh maksa. Karena ada qadaru, ketetapan Allah. Adakah yang bisa menjadikan sesuatu mudah dan sulit? Itu adalah ketetapan Allah. Ibu udah janjian mau dijemput kajian, ternyata qadarullah sampai sini tidak bisa. Karena ada hujan, bisa jadi tabrakan, bisa juga banyak betul ya kan Bu? Semua ada ketetapan Allah. Ada juga yang karena ketiduran ya. Berikutnya adalah pemurah terhadap mereka ya. Jadi mempermudah urusan, kemudian juga nggak usah dipersulit ya. Maka sebaik-baik orang di antara kamu ya adalah yang paling pemurah. Biasanya salah satu tanda orang pemurah adalah sering memberikan makan dan hadiah. Yang berikutnya adalah memberikan salam. Kita sering nggak ketemu sama orang diem-dieman, apalagi kalau udah nunggu di rumah sakit. Ya, udah kayak kita tuh udah punya ada itu ya Bu, udah ada kayak ada lainnya gitu ya, ada garis, gitu kita sibuk dengan alam kita sibuk. Itu salah satu kebiasaan keberkahan Muslim yang kita tinggalkan. Itu sunnah. Ibu tahu nggak tebar salam itu fungsinya apa? Salah satunya adalah anti imun abadi itu, yang menguatkan fungsi liver kita. Ya sudah kita tinggalkan. Kita ketemu orang tuh udah mukanya apa namanya maju semua ya, sibuk kita ya, nggak ada salam-salamnya, nggak ada tegur salam, udah beda itu apa, beda jamaah ini, itu jamaahnya Ustazah Novi itu terapi Quran, kita kan beda ya, jadi nggak ada tegur sapa ya, nggak gitu. Justru semua orang yang Muslim yang kita temui, tebarkanlah salam karena berkahnya besar. Salah satunya adalah memberikan banyak keberkahan pada kelapangan hati dan rizki yang lainnya. Ada banyak keberkahannya, ya. Maka salah satu tanda orang itu pemurah adalah ia sering memberi makan, hadiah dan makanan, kemudian memberikan salam. Gak usah pelit-pelit, semampunya kita punya kita berikan, atau ada tamu, kita muliakan tamu, nanti Allah yang ganti. Ya, jadi Muslim, jadi mukmin itu masya Allah. Kalau kita bisa melihat bahwa balasan-balasan Allah dahsyat ya, maka kita nggak akan ketakutan, nggak akan mengembungkan rekening-rekening kita. Itu pasti akan habis. Karena harta itu goib. Harta itu goib. Kalau kita masuk terus, lupa dalam membelanjakan di jalan Allah, Allah akan tetap goncangkan itu supaya keluar, tapi tidak di jalan Allah. Nauzubillah min. Lebih baik kita belanjakan di jalan Allah. Salah satunya adalah
memberi makan, ya, memberikan hadiah dan juga memberikan salam. Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, bangunlah sholat malam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maksudnya dengan selamat apa? Nggak ada yang menyulitkan. Gitu. Cepat. Maka satunya adalah memberikan salam. Karena kalau orang sudah memberikan salam, ada senyum nggak? Ada. Coba ibu nanti cobain ya, kalau ibu lagi di puskesmas, di rumah sakit, ibu lagi nunggu, nggak ada satu penegur. Ibu rasa kayak di Frozen kan? Kayak udah jadi kentang itu kan, udah diem, kayak kita hidup sendiri, nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Akhirnya muncul rasa cair kan, ya kan? Itu berkah di situ. Nah itu sebagai pembuka pintu surganya Allah. Yang sudah lama ditinggalkan ya, ketemu nggak ada salam-salamnya, nggak kenal ini kan. Padahal itu satu mukmin, satu muslim. Ntar ketika dikasih salam kita GR. Siapa ya kagak kenal kok ya? Lo lupa karena nggak punya ilmunya. Yaitu salah satunya ada diperintahkan menyebarkan salam. Ya. Berikutnya adalah memberi makan. Jadi ibu kalau di situ ada kajian-kajian, ada saudara-saudara kumpul, itu nggak usah berat. Semampu ibu aja lakukan karena Allah. Ada uang segini apa? Kasihkan, berikan apa aja yang kita mampu, makanan-makanan itu nanti itu menjadi pembuka pintu-pintu rezeki dan juga pembuka kebaikan dan juga memudahkan masuk dalam surganya Allah ya. Dan berikutnya adalah sholat malam. Ini amalan-amalan yang kata Imam Syafi'i, orang kalau sholat malam itu nggak akan dia itu menengadahkan tangan kemudian hampa, maksudnya nggak bawa sesuatu, pasti terkabulnya selama dia tidak berdoa pada keburukan. Dan dikatakan orang yang serius terhadap masalahnya, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang bangun ketika sholat malam. Jadi kalau kita punya masalah nggak bisa sholat malam, kata Imam Syafi'i apa? Kau main-main dengan masalahmu, jadi bercanda, tapi nggak usah pakai nada, ya. Berarti kita kebanyakan bercanda, nggak serius menyelesaikan masalah, ya. Kemudian berikutnya adalah ya, ia akan diberikan oleh Allah kemudahan dalam masuk ke dalam surganya Allah. Dan sesungguhnya surga-surga Allah itu terdapat kamar-kamar yang terlihat di dalamnya dan juga bisa kelihatan keluar. Kamar-kamar itu Allah sediakan untuk orang yang suka memberi makan, yang melembutkan perkataannya, yang sering mengerjakan puasa dan sholat malam. Jadi bu, nanti di surga itu bisa melihat orang yang di neraka. Di neraka juga bisa lihat orang yang di surga. Jadi memang ada nanti tuh tumbuh rasa iri-irian tuh nanti bu. Kalau ngiri sekarang bu, belum saatnya bu kanan kalau sekarang jangan iri. Belum saatnya ibu ngiri kok dia udah beli Fortuner, aku minyak goreng doang gitu. Belum saatnya. Itu tanda kita imannya belum kuat, tumbuh rasa hasad ya kepada orang lain karena rezeki sudah tertakar kan. Ya, tapi kalau nanti di akhirat Allah akan buktikan. Ada orang-orang yang nanti iri, ya Allah dia itu dulu waktu di dunia orangnya justru direndahkan. Sekarang ternyata kehidupannya luar biasa. Kamarnya mewah, buahnya mewah. Kita aja bangun rumah sekarang segitunya ya. Perjuangannya padahal mau ditinggalin dong. Yang mau ditinggalin berjuang banget. Yang mau ditinggalin selamanya lupa gitu. Nah itu salah satunya adalah akan diperlihatkan. Jadi kita bisa lihat orang di surga ngapain, yang di surga dia juga sama. Sehingga bisa berkomunikasi antara mereka. Enak ya kamu? Iya, alhamdulillah dengan kesabaran dulu. Salah satunya apa? Ia memberikan salam, ya. Kemudian memberikan makan, ya. Kemudian sering melembutkan perkataannya. Nah ini maka nggak usah bu, jadi orang-orang tuh judes jutek kan nggak usah, nggak ada untungnya. Selain memang sudah cepat tersumbat pembuluh darahnya, ya kalau kita bicara organ dan jiwa tuh, nanti pembuluh-pembuluh dalam liver tuh gampang tersumbat. Dikit-dikit nanti kolesterol naik, dikit-dikit gula darahnya naik, ujung-ujung asam urat, ya. Sumbatan dari darah kotor itu apa? Salah satunya akhlaknya buruk, ya, bicaranya keras, jantungnya boros. Maka dimintalah melembutkan suara. Beda nanti. Kalau orang yang kena gangguan jantungnya boros itu kalau panggil, nah apa, sini kau. Jadi tadi dilihatin, nah itu jantungnya boros. Tapi kalau yang lembut nanti sini nak, sini bunda kasih tahu untuk sini. Nah itu berarti dia menyayangi jantungnya. Sumbatan-sumbatan dalam liver nanti gampang terbukanya. Ya, berapa banyak orang sudah makan botol-botol obat tapi nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dia lupa ada akhlak yang mampu menyehatkan dirinya. Ya, bahkan kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kalian mau sehat, perbaiki akhlakmu. Mungkin akhlak kita sama pasangan,
kalau ngomong kasar, ketus. Nah, itu sama anak-anak, sama orang tua. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan kita, ya. Kemudian juga mengerjakan puasa. Siapa yang sering kenyang di dunia, Allah akan balas di akhirat dia akan kelaparan. Maka jadi mukmin itu bukanlah mumpung masih hidup kita puas-puasin makan. Justru harusnya dia banyak memiliki rasa lapar. Nah, itu paling susah ini biasanya. Bahkan kalau kata Ustaz Adi Hidayat gampang, mau nggak amalannya memudahkan segala urusan? Apa kata beliau? Para ulama meyakini puasa. Orang yang sering berpuasa, syahwatnya kecil. Maka tak akan panjang angan dalam dirinya. Dia akan mensyukuri dengan mudah. Tapi kalau yang orang yang susah berpuasa, syahwatnya tinggi. Kalau apa-apa harus kejadian, harus tercapai. Kalau enggak, migrain dia, vertigo dia, anget badannya. Besok-besok terakhir digotong ke IGD. Ya, salah satunya adalah tidak mampu menahan syahwat. Saum itu salah satu amalan-amalan yang nantinya akan membawa kaya di akhiratnya. Maka kalau mukmin tuh nggak layak kenyang-kenyang di dunia, ya. Sedikit makannya, banyak ibadahnya. Maka sedikit penyakitnya. Karena seburuk-buruknya tempat adalah perut manusia. Apalagi kalau kondangan ya Bu, mumpung kondangan, ya Bu ya? Iya. Setelahnya datang ke tukang bekal, saja tahu aja. Jangan. Walaupun kita tahu itu mumpung kondangan, syahwat itu akan mempengaruhi fungsi hati kita. Ya, keras salah satunya. Nah, salah satunya adalah ketika kita tahu kita hanya mencukupi sedikit, nggak usah semua dicoba. Kalau mau dicoba dikit-dikit aja. Jangan boleh buat satu piring semuanya. Soto satu piring, kalau lama ke sana nasi padang satu piring pakai dagingnya ke sana lagi nanti apa Bu? Sate, somai terakhirnya digotong nantinya. Sampai rumah sholatnya ngantuk. Baca Qurannya lewat ya Bu, sholat malamnya bablas. Kenapa? Syahwat semua waktu siangnya. Karena mukmin yang baik itu adalah dia lebih sering merasakan lapar daripada kenyang. Maka perintahnya adalah makan di waktu lapar, berhenti sebelum kenyang, bukan sebelum setelah gitu ya. Nambah lagi tuh Ibu. Syahwatnya luar biasa. Maka siapa yang sering kenyang di dunia, kata Rasulullah, ia akan sering kelaparan di akhirat nanti. Bukan berarti karena kita punya duit banyak, suka-suka kita, enggak juga. Itu semua ada titipan Allah. Maka nanti ya, bahkan ada dalam hadis-hadis Rasulullah itu sampai mengomentari orang-orang maaf yang gemuk. Enggak boleh. Itu tanda bahwa ia ada hal yang harus diluruskan. Jadi ini bukan masalah nyindir ibu-ibu kemudian, ini harus diet. Tapi harus kembali ke saum. Pas buka jangan balas dendam pula Ibu. Mentang-mentang saum balas dendam pula nanti enggak. Sebagai mukmin pun ketika buka puasa pun tidak menjadikan itu sebagai balas dendam. Cukup. Ibu-ibu kalau makan sebenarnya sedikit nggak sih? Iya, tapi tetap aja gemuk ya. Dan nanti ada triknya itu. Ini bukan masalah gemuk atau tidak gemuk ya. Pertama adalah yang dimaksudkan bahwa nanti di akhir zaman memang ada orang-orang yang nanti disoroti itu yang gemuk. Itu bukan berarti ibu-ibu yang gemuk kemudian jadi musuh, bukan. Tapi nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang memang itu disunahkan. Setelah makan tidak boleh berdiam diri. Ya, itu bagian dari tibu nabawi. Para ulama menyampaikan setelah makan nggak boleh diam, tapi bergerak 100 langkah. Sering nggak? Oh, enggak, habis makan mager Bu. Berat. Perutnya berat, matanya syahdu ya Bu ya. Iya kan? Itu yang salah. Livernya nanti kesumbat. Akhirnya di sini ada yang bocor. Ketika akhirnya makanan ibu harusnya dicerna, mandek di liver. Liver itu bisa ngeluarin, diserap sama dia. Nah, lama-kelamaan ibu maaf ya Bu, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini bukan masalah antipati terhadap gemuk, tidak. Tetapi memang di dalam Islam itu sebagai muslimah salah satunya harus menyadari tentang bentuk tubuh ya. Salah satunya apa? Tidak berlebihan dalam syahwat makan, syahwat tidur, dan diminta tidak banyak rebahan. Tapi lebih banyak bergerak. Itu untuk kesehatan livernya. Maka nanti dia akan sedikit sedihnya, sedikit pula dalam mengeluh. Itu nanti ada kaitnya Bu. Nanti organ jiwa tuh kaitannya di situ. Kenapa kok sering banget gitu ya?
dikit-dikit belikatnya sakit, dikit-dikit belikatnya sakit, pinggangnya kok encok lagi ya. Nah, ternyata salah satunya adalah terlalu syahwat berlebihan. Syahwat itu tidak selalu dengan nafsu yang lain, makan berlebihan, diemnya berlebihan. Apalagi habis makan kemudian duduk-duduk juga, habis makan selesai, tarik nafas sebentar, kemudian melangkahkan gerak. Maka bersyukur pada ibu-ibu yang mungkin banyak geraknya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah melakukan sholat malam. Ya, kalau untuk ibu-ibu puasa tetap ya harus meminta izin yang punya pasangan dengan suaminya. Kemudian sholat malamnya juga, tapi ketika memang ada kesendatan, ada kurang, belum diizinkan, maka bersabar ya, meminta. Kalau boleh, maka lakukan maksimal. Salah satu membersihkan hati adalah tadi, sedikit bicara, sedikit makan, dan sedikit tertawa. Itu akan membuat hatinya tenang. Jadi kalau baca Quran nembus, zikir kok nembus, ada orang memberikan nasihat pun langsung, oh iya ya, selalu ngambil yang baiknya. Ada orang memberikan apapun yang baik, yang diambil kok jeleknya. Gitu, kenapa? Ada hati yang kotor dan keras. Kok dia nggak bisa ya mendapatkan, misalkan ada Ustaz tadi hidayat, sabarlah. Kok bisa ya bilang sabar? Karena kok nggak bisa jadi aku? Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Ilmunya belum sabar, betul. Tapi hatinya keras, itu utama. Maka salah satu melembutkan hati adalah dengan memperbaiki makannya, tidak berlebihan, tidurnya tidak berlebihan ya. Ya, itu akan salah satunya adalah dengan berpuasa dan sholat malam ya. Kemudian berikutnya selalu mendoakan saudaranya dari kejauhan. Doa yang paling segera diperkenankan dikabulkan oleh Allah adalah doa seorang kepada yang lain yang saling berjauhan. Jadi nggak ngasih tahu, dia mendoakan. Maka ibu-ibu kalaupun nggak sempat menjenguk orang yang sakit, keterbatasan harta, jauh wilayahnya, doakan karena Allah itu cepat sampainya. Gitu. Makanya kalau dalam terapi Quran sering ya diajari baca Al-Fatihah, mungkin baca surah Yasin, diniatkan hadiah untuk orang yang sakit atau yang sedang bermasalah dengan kita. Itu doa tersembunyi namanya. Itu diaminkan oleh malaikat dan mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau bermasalah sama orang, jangan ditulis di media sosial. Itu malah jadi permusuhan jadinya. Tapi kalau kita doakan, maka lama-kelamaan dia akan diberikan oleh Allah hidayah dan kita juga diberikan hidayah. Paham ya? Ini yang sering memberikan runcingnya permusuhan adalah kita sering menulis media sosial, nyindir dia. Allah tahu. Makanya kalau kita bermasalah dengan siapapun tuh jangan lihat orangnya, Bu. Ada zat yang mengamati, Bu. Siapa? Yang ngasih masalah itu. Maka jangan sembarangan dalam bertindak. Nyindir. Iya ya, begini-begini. Allah tahu nggak kita nyindir siapa? Tahu. Orangnya mah nggak tahu deh kalau dia yang disindir. Apalagi macam saya, nggak tahu kalau disindir. Nggak ngerti. Karena nggak biasa buka status orang. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Allah maha membalas amal. Akhirnya berubah tidak, tapi muncullah setan, menggesek-gesek dalam dada kita, dalam Yunus 57 muncul penyakit. Tersumbatlah saluran darah, kolesterolnya naik. Aduh, kok belakangan leherku kayak dipertek-pertek susah. Salah bantah. Bukan Bu, salah hati kita. Menghadapi masalah kepada orang lain, kemudian kita sindir-sindiran di media status. Itulah iman. Kalau yakin betul Allah di situ, kita nggak akan macam-macam, Bu. Nggak berani kita sindir-sindir orang. Bukan masalah orangnya, tapi kita takut sama orang, sama zat yang ada di dalam hidup kita yang memperhatikan. Karena orang itu hadir membuat masalah dalam hidup kita. Siapa yang datangin, Bu? Dia datang sendiri nggak? Enggak. Paham ya? Makanya kenapa muncul ada sakit kanker, Bu? Cakep-cakep yang di dalam itu. Perempuan semua lagi. Kenapa? Ada hati-hati dalam Yunus 57 sodron yang di situ bibit-bibit penyakit. Ya kan? Berprasangka, suka nyindir-nyindir. Kemudian apa lagi? Lu jual gua beli. Ya kan, Bu? Gak usah gitu-gitu amat, Bu. Hidup tuh cuma sebentar, mau balik lagi ke Allah juga. Karena semua dalam desain Allah. Cukup yang baik-baik aja. Karena baik itu fitrah. Hasilnya tenang, dimenangkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kurang apa, Bu, melakukan kebaikan? Kurang apa? Kurang sabar doang. Ya kan, Bu? Iya, karena kita sering menunjukkannya kepada makhluk. Tapi kalau keburukan, Bu, nggak fitrah, berat dia dilakukan. Tunggu waktu, cepat atau lambat pasti kembali kepada kita. Tumbuh sel kanker,
Padahal sudah gaya hidupnya udah sehat, diet pula dan sebagainya. Kenapa? Karena sesuatu yang buruk itu pasti kontan Allah berikan. Ya, maka nggak perlu sampai kita tuh lelah jadi orang baik, sekali-kali tunjukin siapa kita kalau kita orang bukan baik gitu. Jangan pula. Teruslah meminta pada Allah diberikan kesabaran, kebaikan, kan itu fitrah. Nah ini salah satunya yang membawa kenapa ibu-ibu tetap berbuat baik, tapi kok lelah. Itu di mana yang salah? Sini. Tajam. Kalau berbuat baik udah, losin baiknya totaliter. All outin, Bu. Ya, nggak usah separuh-separuh supaya dapatnya all out dari Allah ini. Ini adalah yang tidak dibahas dalam dunia medis. Kenapa muncul autoimun, lupus, kemudian kanker? Itu apa? Dari hati. Yunus 57. Kalau kami belajar di mikrobiologi dulu, kanker hanya akan terjadi ketika manusia itu hidup 60.000 tahun. Bakal terjadi nggak? Enggak. Kenapa bisa terjadi? Kotornya hati kita. Capek kalau berbuat baik. Maka kalau sudah berbuat baik sudah dilakukan, mulutnya pun tajam. Ia baiknya jalan, ngomelnya jalan, nyindirnya jalan, kemudian ngungkitnya pun jalan. Ini kan bahasa kita rata ya. Dan hak dan batil nggak boleh dicampur. Yang baik dengan yang salah nggak boleh dicampur. Baik itu berdiri sendiri. Maka harus kalau lakukan yang baik-baik entah ke pasangannya, entah ke orang tuanya maupun dia zolim sekalipun, kok kita tetap berbuat baik. Allah janji, aku yang akan menolongmu, bukan dia. Ya, Masya Allah, banyak ibu-ibu yang cerita ada 40 tahun, ya beliau tidak dinafkahi. Saya tidak pernah mengkampanyekan supaya laki-laki tidak memberikan nafkah, karena dia pun ketika tak memberikan nafkah, dia itu sudah berat, Bu. Fitrahnya sudah berat. Cuman kita nggak bisa tukeran raga aja gitu. Ya, coba tukeran raga sebentar yuk. Ngerasain jadi laki-laki yang nggak menafkahi. Nggak usah ngomong, Bu, dia aja berat gitu. Tapi ibu di situ sabar, terus berbuat baik karena Allah sendiri yang mendatangkan rezekinya, dikasihkan nikmat sehat, nikmat kemudahan untuk mendidik anak ya. Ini belum ngomongin tentang nanti sakaratul maut, belum bicara nanti berkaitan dengan balasan di akhirat. Pertanggungjawaban laki-laki itu berat, Bu. Ibu pernah ngerasain yang harusnya ibu ngantri ada dianterin orang? Pernah? Harusnya ibu ngambil sesuatu diambilin orang, enak apa enak banget? Nah nanti di akhirat tuh salah satu tugasnya para wali adalah menghadapi banyaknya hal-hal yang harus dihadapi, kita tidak mendapatkan itu. Maka kalau fungsi dalam berkeluarga kita bawa sampai akhirat itu begitu. Akhirnya muncul fitrah kebaikan tetap kita lakukan. Selama dia tidak, satu, murtan, yang kedua, dia tidak bermain fisik ya, sampai kayak maaf ya, mungkin sampai nyeret dan sebagainya. Walaupun kemarin ada pasien kita yang di Tiga Raksa waktu itu sering sekali ditampar suaminya, diseret ya. Kalau terapi saya itu suka berbiru-biru. Kira saya kenapa? Katanya jatuh. Tapi pas saya lihat enggak, ini bukan jatuh, ini pukulan. Karena beda nantinya, memarnya beda, kita totok pun beda, aliran darahnya beda. Akhirnya dia baru ngaku kalau itu dilakukan oleh suaminya. Masya Allah, dengan izin Allah, Bu, kenapa ibu mempertahankan rumah tangga? Karena anak-anak. Saya bilang jangan pernah mempertahankan rumah tangga niatnya salah. Karena anak-anak, nanti cobanya dari anak-anak. Karena siapa? Karena Allah aja. Nangis, perbaiki karena Allah, maafkan boleh. Ibu mau nuntut cerai apa mau memaafkan? Maafin aja lah Ustazah, bisa jadi takdir saya, Masya Allah. Setelah 30 tahun tuh rumah tangga, Bu. Masya Allah sekarang masih suka tuker-tukeran ini, ngasih informasi sering ke villa. Suaminya berubah. Itu karena dia merubah dirinya kepada Allah. Dia nggak pernah ngomong. Sekarang nggak pernah Ustazah kayak dulu. Kalau dulu beliau ngomong, saya ikut ngomong. Ternyata berubah nggak, saya ditampar. Tapi kalau sekarang beliau lebih banyak mendoakan karena Allah. Masya Allah berubah. Ya, nah inilah yang disebut seperti yang disampaikan ketika ketika memang bapaknya Maryam menyampaikan kepada Hana, yaitu fokuslah pada merubah diri kita, bukan merubah pada 10 orang di luar, ya, Masya Allah. Maka sering-sering mendoakan, maka lawanlah kekecewaan kita pada pasangan kita, pada orang tua kita, pada saudara kita, pada anak-anak kita dengan doa-doa terbaik kita. Jangan menjadikan kekecewaan kita lontarkan dengan petuah yang kasar. Kita tulis di media sosial, kita sindir terus-menerus, nggak ada hasilnya. Kecuali makin sesek, makin jauh kita dengan orang tersebut. Betul apa betul banget?
Kalau nggak percaya buktiin aja. Pasti tahu ujung-ujungnya besoknya apa? Kena miom, kanker payudara, dan sebagainya. Kenapa? Bentuk kekecewaan. Apa sih untungnya kecewa? Ada? Ada yang dapat rumah nggak? Ada dapat mobil? Ada dapat apa? Itu hanya nafsu. Tapi ketika ia tahu itu Allah yang memberikan, ia terus melanjutkan doa-doa terbaiknya, tetap memperbaiki dirinya. Orang dia yang zolim kok kita yang suruh memperbaiki diri ya? Kalau secara logika nggak masuk di akal. Seperti ketika ketika memang putrinya Rasulullah menghadapi rumah tangganya, yaitu diberikanlah amalan untuk berzikir walaupun ia lelah untuk mengurusin rumah. Kalau secara logika nggak masuk di akal. Tapi kalau kita berbicara iman, itu yang membawanya akhirnya mengingat Allah, maka ditenangkan bahwa semua yang dihadapi bukanlah masalah yang utama, ya. Maka lawanlah kekecewaan-kekecewaan kita itu tetap melakukan doa terbaiknya. Maka insya Allah nantinya Allah yang akan memberikan balasan terbaiknya. Ya. Ini sebagai bagian ya yang ada posisi kita di hadapan Allah siapakah? Yaitu orang yang memiliki akhlak salim baik, ya. Dan kemudian yang paling sempurna ia adalah yang memiliki akhlak yang paling baik, ya. Masya Allah, ini Rasulullah sampaikan. Maka ya kalau kita mau lihat keimanan kita, ia adalah orang yang paling baik dalam hal bertutur kata dan memperlakukan orang lain. Masya Allah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak hal yang dalam terapi Quran sendiri saya termasuk yang getol sekali untuk menganjurkan kembalilah ke dalam fitrah kita menjadi hamba Allah yang terus memperbaiki dari diri kita dulu kan Allah. Sampai akhir zaman nanti kita akan diuji dengan berbagai macam masalah dan juga penyakit. Akan muncul penyakit-penyakit mematikan yang nggak bisa disembuhkan. Sulit, ya. Bahkan nanti para ilmuwan pun bingung ini akarnya dari mana. Tapi kalau kita kembali ke Tibun Nabawi, kita masuk ke dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, akan tergambar bahwa semua penyakit itu lahir dari hati, dari akhlak kita. Akhlak itu makin tertata bu, sehat bu. Masya Allah. Kita tidak peduli orang itu mau balas apa kepada diri kita, ibu makin fokus ke Allah aja. Itu sudah bukan mainnya logika itu. Nanti mainnya iman. Maka nantinya akan menghasilkan fungsi-fungsi dalam liver kita itu pembelahan selnya dalam satu malam itu ajaib kalau kata dokter. Maka nantinya penyakit-penyakit itu dan juga banyak hal keresahan dalam hidup kita itu bisa diberikan kemudahan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki akhlak kita kepada pasangan, pada anak-anak, pada orang tua, dan kepada siapapun yang kita temui. Cara menghadapi masalah kita lah yang membawa kita menuju pada perbaikan-perbaikan. Paham? Iya, jadi ibu-ibu kalau punya penyakit, kesulitan apapun, itu kalau pakai logika itu kan kita ngejarnya obat, aja kan? Padahal obat itu ada dalam hati kita, yaitu coba perbaiki hubungan kita sama orang-orang yang bikin kita kecewa, kita jengkel. Ya, bahkan dicontohkan kalau ada orang membalas kebaikan, kita balas lagi itu biasa. Yang luar biasa itu kalau orang itu udah zolim, kita membalasnya kebaikan. Itu luar biasa. Maka sampailah Allah mengatakan, akulah penolong. Jadi Allah turun tangan langsung. Sudah bukan main-main lagi. Allah sendiri yang menawarkan diri, aku akan menolongmu. Masya Allah. Maka ini yang menjadikan sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang modern sampai saat ini. Akhirnya fokus apa? Diet makanan, oke, terusin. Kemudian olahraga terusin, itu juga bagian. Pernah nggak diet hati? Pernah nggak diet hati? Ini mantep tuh. Yang membawa akhirnya banyak hal yang ibu mungkin biasanya penyakitnya dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakitnya dikit-dikit, masuk angin dikit-dikit, masuk angin dikit-dikit, masuk angin itu ya. Nah, itu adalah salah satu yang nggak pernah diet hati. Diet hati itu bagaimana? Tetaplah berbuat baik pada siapapun karena Allah. Nggak usah fokus sama orangnya. Nanti ini perlu ilmu, betul. Tidak semua ilmu mampu menghanturkan seperti ini. Tapi ilmu-ilmu yang mampu memahami bahwa dunia itu bukan tempat mendapatkan semua ya. Makanya diungkapkan dunia itu adalah penjara bagimu. Nih.
Bahkan dikatakan dunia adalah sumber masalah. Dunia adalah banyaknya pertanyaan, nggak ada jawaban di sini nantinya. Betul. Maka kalau orang fokusnya ke akhirat, maka dunianya ikut. Karena kecil. Pernah punya masalah kita fokus dulu ke masa lalu, mau makan ingat masalah, jadi makan nggak? Enggak. Kenyang ya Bu? Iya. Asam lambungnya naik kan? Iya. Terus kemudian mau pergi ingat masalah, nggak jadi kan mau pergi kan? Nggak enak kan ya? Balik lagi kan? Nah begitu. Kalau orang fokus terhadap masalah, berkembang nggak dia? Ya, yang ada penyakitan. Tapi kalau orang nggak fokus terhadap yang buruk-buruk, dia fokusnya pada yang baik-baik saja, Allah akan memberikan pada dirinya hal-hal yang tidak pernah terindra dengan logika, yaitu justru akan banyak sekali mendapatkan rahmat Allah. Ini bagian dakwah terapi Quran yang saya terus konsistenkan karena banyaknya kami menerapi pasien-pasien yang subhanallah permasalahan rumah tangga gak kelar-kelar, penyakitnya terus menerus, rezekinya semakin jauh, anak-anaknya luar biasa, ya. Terus mau dapat sisi mananya sebenarnya? Ini belum ngomongin matinya udah sepet banget ini, ya kan? Tapi kalau kita sudah berbicara tentang fitrah, kita berbicara tentang hati, ini ibadah paling utama nantinya, masya Allah. Kalaupun Allah nggak berikan ibu berupa keluarga yang seperti kita inginkan, Allah tetap akan sayang hati kita, nggak terasa sedih. Orang posting apa, kita pun tidak ada rasa iri. Kita nganam namanya. Orang lain bahagia ikut bahagia. Orang lain sedih kita mendoa. Dan jangan dibalik. Orang lain sedih kita girang. Orang lain girang kita setruk. Nah kan bahaya ini. Berarti daya hatinya nggak berhasil. Maka akhirnya lama kelamaan apa Bu? Ibadahnya termakan seperti dilalap api. Aku rajin loh sholat malamnya. Baca Qurannya juga, zikirnya apalagi. Sering ngerasa iri, hasad nggak sama orang. Kalau orang lain bahagia kok kita nggak suka. Ya, nah itu menjadi salah satu penyakit-penyakit mematikan. Ya, maka dakwah kita ini adalah salah satunya menyebarkan terapi Quran, yaitu dengan tazkiyah, yaitu membersihkan, memperbaiki dari diri kita terlebih dahulu. Kalau pakai logika nggak bisa Bu, tapi nanti akhirnya kita akan merasakan sholatnya jadi khusyuk, ibadahnya jadi senang. Menghadapi anak-anak itu nggak jadi frustasi kayak beban kayak kita bawa batu bata gitu ya Bu ya. Kayaknya masya Allah nih anak kok lucu-lucu. Waduh mereka jemput-jemputan kita ketawa aja. Dulu buru-buru mau ngomong dikit aja rasanya kayak tuh diem apa sih ngomong mulu gitu ya. Kenapa? Ada hati yang sakit. Kemudian lihat suami, aduh udah dia aduh ya Allah. Kenapa? Sama kayak itu popok di belakang. Jengkel aja. Hatinya kok. Tetapi walaupun di situ mungkin maaf belum tertunaikan hak kata ibu, Allah yang akan mengganti. Akhirnya ditumbuhkan tetap rasa sayang. Muncullah nanti fitrah pada suaminya. Kok jadi suaminya perhatian. Kok jadi lama-lama suaranya jadi tidak lagi tinggi. Itu banyak yang sudah membuktikan. Kenapa? Karena sudah banyaknya ditinggalkan, diganti dengan ilmu-ilmu logika. Maka solusi kalau perceraian dalam rumah tangga, saya yakin rumah tangga semua bakal cerai. Ibu akan mendapatkan laki-laki pada zaman abad sekarang itu tidak ada yang benar. 1001. Ya, maka disitulah memperbaiki diri ini yang akan akhirnya membawa magnet-magnet kebaikan. Hati itu muara kebaikan, maka nantinya akan Allah berikan banyak kebaikan. Ketika orang lain tidak berubah pun, hati akan diberikan oleh Allah kebaikan. Maka tadi dalam surah Al-Fat yang sudah dibacakan, Al-Fat itu surah ketenangan. Jadi kalau kita merasa tidak tenang dalam rumah tangga kita, salah satu yang dibacakan adalah surah Al-Fat. Karena memohon ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Oke? Kita buka sesi tanya jawab sambil nanti sedikit ada gambaran tentang terapi Quran ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanyakan nggak? Kenapa bingung mau tanya apa? Saya minum dulu ya. Yang online mungkin ada yang bertanyakan? Bahkan kita pernah Bu menerapi orang yang kena modulasi saraf otak. Di saraf otaknya itu ada benjolan. Rahimnya udah diangkat, payudaranya udah diangkat Bu. Jantungnya sudah pakai alat bantu. Datang ke sini digotong Bu. Nggak bisa nafas. Senin Kemis Bu. Susah banget. Makan udah nggak bisa. Muntah. Masya Allah. Kemudian ketika saya membahas sedikit tentang
Coba Bu diingat-ingat di dalam keluarga, ada nggak yang Ibu merasa kecewa banget sama dia? Karena sebenarnya hampir penyakit itu datang dari keluarga kita sendiri, Bu. Ain, itu sebenarnya nggak jauh-jauh keluarga kita. Siapa yang Ibu kecewain? Saya bilang, siapa? Tak usah. Dapat apa Ibu kecewa? Penyakit kan? Ibu udah berjuang sendiri, nafkahin sendiri, kecewa sendiri, sakit sendiri kan? Nah sekarang terus dapat apa? Saya mau memberikan resep yang ini memang banyak para ulama sudah membuktikan dan saya termasuk yang membuktikan. Maafin karena Allah aja. Doakan yang baik. Tetap berbuat baik karena Allah aja. Masya Allah Bu. Kami pada waktu itu kemudian dibacakan ayat At-Syifa. Memohon kepada Allah untuk diberikan banyak kebaikan, diputus yang buruk-buruk ya. Kita bacakan beberapa. Kemudian beliau 2 minggu. Dia bisa jalan sendiri. 2 minggu. Kalau dalam dunia medis disebut apa? Tidak mungkin. Karena medis berbicara tentang logika. Tapi kalau berbicara tentang iman, apa yang nggak bisa bagi Allah? Ya kan? Nah ternyata kalau mau sehat itu adalah memperbaiki cerita. Masya Allah yang pertama pada waktu itu ngutang ya, sampai pakai ucapan yang ngutang lagi ya. Berikutnya beliau kalau bayar tuh Masya Allah, lebih kenapa? Ya Allah Ustazah betul ya, ternyata rezeki terhambat itu gara-gara apa? Saya jengkel. Akhirnya banyak tender-tender saya nggak dibayarin Ustazah. Nah, sekarang saya tanya, kecewa untungnya apa Ibu? Ada yang diuntungkan dan kekecewaannya? Oh saya Ustazah kenapa? Dapat 2 hektar karena mau ikutan, saya mau ikutan ngantri. Gak ada. Tapi kenapa sering kita lakukan? Syahwat. Emosi. Siapa kerjanya suka bikin kita emosi? Waswisu fi syaitan tuh suka bikin permusuhan. Setan tuh musuh yang nyata, senang gak kalau kita bahagia? Oh enggak. Maka disitulah kekecewaan, kemarahan, jengkel ya itu tidak membawa kebaikan apapun kecuali itu hanya mempersulit keadaan kita, menyumbat pembuluh darah, menghentikan pertumbuhan sel aktif dalam tubuh kita, menurunkan yang buruk-buruk. Jadi kalau ibu di dalam keluarga punya penyakit darah tinggi, diwarisin lagi Bu ke bawah, warisin lagi. Kalau mau warisan harta aja Bu yang baik-baik, gak usah penyakit. Nah salah satunya menghentikan sel degeneratif, keburukan sel-sel buruk yang datang itu apa? Merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Sifat buruknya nggak usah diturunin. Bapak saya pemarah. Ibu pemarah? Ya 11-12. Ya udah kalau gitu berhenti ya. Iya. Tapi susah Ustazah. Ya kita minta sama Allah dulu. Ya. Terus kemudian mendoakan dulu. Pernah nggak meminta ya Allah berikanlah aku hati yang tidak mudah marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah dendam. Oh udah pernah doa. Doanya minta Fortuner. Ya lupa gitu. Padahal awal dari semua hal itu ada dalam hati. Gak pernah kita minta kesabaran. Gak pernah kan? Gak pernah minta khusyuk sholat. Gak pernah. Mintanya kalau nggak Fortuner rumah tingkat 2. Apalagi Bu? Apalagi Mas Batangan? Subhanallah. Ya. Sehingga akhirnya muncullah banyak hal masalah. Habis-habis juga kan semuanya. Tapi kalau minta hati yang lapang, yang menerima takdir Allah, minta sabar, minta ikhlas, minta syukur. Katakanlah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini 3 nih. Kalau kita sudah minta dan didapatkan, bahagialah selamanya kita. Dikasih cobaan ia bersabar, dikasih kemudian ia bersyukur. Bersyukur apa? Ya semua kita lakukan lagi untuk takwa lagi, ya. Diberikan musibah, ya, ia tetap mendoakan yang baik-baik, ya. Maka ikhlas tadi. Maka 3. Bahkan kalau disampaikan seperti Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, ya, kemudian sampai tak mampu ditembus oleh setan, ya, itu salah satunya adalah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu susah, Bu. Bahkan dukun teluk aja nerawang orang itu bukan lagi yang lihat apa, lihat sisi selain ibadah apa. Ibadah itu kecil, tapi bukan berarti kita nggak ibadah. Ibadah itu penting, mengokohkan pintu langit supaya bisa kokoh di bumi kan. Nah apa salah satunya adalah bersih hati. Orang yang gak gampang gejolak, gak gampang sedih, gampang senang, gak gampang terkenal, biasa dia flat-flat aja Bu. Dukun telurnya geger itu. Pas dilihat di terawak gak jadi, kenapa? Tambahin lagi. Kenapa? Capek dia ntar. Setannya pincang. Ya, karena sihir itu hanya akan kuat pada hati yang kotor. Yang diteluh tetangganya, tapi jin sihirnya senang sama dia. Belok akhirnya. Pernah kita banyak merugiah orang-orang seperti itu.
ya, karena ternyata salah satunya adalah hatinya gampang baperan. Maka biasa sajalah menghadapi konflik-konflik apapun selama di dunia itu ya, karena masih di dunia. Ntar di akhirat Bu, ibu punya pasangan yang ideal, anak-anaknya ideal, ibu ya bahagia terus ya Bu ya, nggak bosan-bosan, nggak ada nangis-nangisnya di situ, ya Bu ya. Itu nanti, sekarang nangis-nangis dulu, iya, sedih-sedihnya ada, ya, mendoakannya ada, tapi tidak boleh berlebihan karena kita masih tapi jangan kemudian terpikir untuk bunuh diri ya ujung-ujungnya biar kelar semua masalah, tidak, itu pun waswisu, ya, bisikan dari setan, ya. Maka insya Allah ini adalah untuk menyehatkan jiwa raga kita, bahkan sampai nanti mengundang banyak keberkahan yang nggak pernah diteorikan, yang mungkin selama ini tidak mendapatkan perhatian orang tua, sering keras, sering cekcok gitu ya, tapi ibu sibuk memperbaiki diri karena Allah tadi, tetap berbuat baik, akhlaknya diperbaiki, hubungan sama Allah diperbaiki, masya Allah Bu. Ibu kayak dapat aneh gitu. Kenapa orang tua ditumbuhkan hal-hal yang tidak pernah tadinya kita temui? Karena siapa yang maha membolak-balikkan hati? Allah. Insya Allah ini kepake Bu. Sampai nanti kita pun ketemu Dajjal sekalipun, kalau hatinya sudah taat sama Allah, sudah menjadikan Allah segala-galanya, masya Allah, itu akan memudahkan perkara-perkara kesehatan, ya. Bahkan ini sudah mulai sekarang dikaji, salah satunya adalah obat-obat yang untuk menguatkan sisi jantung. Karena jantung itu masuk ke dalam apa? Berpikir, aktivitas berpikir, ini benar apa enggak dan sebagainya, itu dari jantung. Maka kalau orang gila sama-sama punya otak ya kan? Tapi ada yang rusak. Salah satunya fungsi jantung dan hatinya sudah mulai tidak sempurna. Paham ya? Maka insya Allah dietnya sekarang ditingkatkan ya Bu, naik diet ke diet hati. Tidak berharap pada makhluk. Tidak berlebihan dalam menyikapi masalah. Insya Allah berkahnya banyak. Belum bicara tentang sakaratul maut, belum bicara azab kubur ini. Kita belum bicara tentang akhirat. Masya Allah. Allah pasti akan memberikan dalam hati kita. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ialah yang memberikan ketenangan pada dalam diri hatimu. Siapa yang kasih ketenangan? Bukan pura-pura tenang kan? Tapi Allah yang kasih. Menghadapi apapun akhirnya kita tenang. Kalau sudah tenang Bu, punya masalah itu sudah separuhnya solusi. Kalau lagi sakit tapi tenang, berarti separuhnya dia akan sembuh. Kemudian kalau separuhnya lagi, dia kemudian menghadapi berbagai macam masalah, insya Allah pula akan dimudahkan untuk solusi. Paham Ibu? Alhamdulillah, masya Allah. Ya, maka jangan pernah lelah untuk terus-menerus mencari ilmu yang memperbaiki hati dan iman. Yang bisa membuat kita itu terus berbuat baik tanpa melihat orang lain itu ilmu. Tapi tak semua ilmu itu mampu menguatkan iman kita. Betul apa betul? Iya. Carilah ilmu yang membawa kita tuh semakin sabar, semakin ikhlas, semakin syukur. Maka masya Allah, walaupun dunia mau digonjang-ganjing kayak apa, insya Allah kita akan terus diberikan oleh Allah pertolongan. Zaman boleh berubah ya. Yang punya enggak berubah kan? Iya. Maka Allah tetap akan tahu siapa yang sudah berbuat baik, siapa yang pura-pura baik, siapa yang masih belajar baik. Tapi memang tidak ada sempurna. Ya, tidak ada sempurnanya kita sebagai manusia. Ya, maka kalau lagi salah, kita bertobat, mohon ampun sama Allah. Masih malu saja minta maaf, doakan dulu. Setelah itu tidak usah malu meminta maaf. Ya, begitu terusin cari ilmunya, terusin lagi, maka masya Allah ya. Nah, apa kaitannya dengan gangguan jin? Ya, orang-orang yang pernah ngalamin keluarganya pernah berbuat kesyirikan disebut dengan jin-jin nasab, itu biasanya rawan konflik orangnya, terutama di keluarganya sendiri. Kayak keluarganya itu nggak ada adem-ademnya. Kalau udah konflik sama ibunya, antar sama adiknya, habis adiknya nanti sama siapa lagi? Suaminya, sama suaminya nanti iparnya, ya kan? Gitu aja terus, itu gangguan nasab. Berarti leluhurnya dulu pernah berbuat kesyirikan. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi sampai menyebutkan, dikatakan ketika terlahirlah anak yang cacat, apa yang disampaikan? Sungguh kesyirikan orang tuanya lah yang membuatnya. Nah, berarti anak-anak itu fitrah,
Nggak ada anak-anak itu terlahir cacat. Tetapi karena dosa-dosa kita lah yang akhirnya membawa anak-anak kita tidak sempurna. Maka mensolehkan diri itu solusi. Kalau merubah orang susah nggak, Bu? Udah susah, udah emosian, marah-marah, berubah enggak? Ya, Bu? Sampai akhirnya kita jengkel, ya, Bu? Udah jengkel dari bohongan sampai beneran terakhirnya penyakitan. Tapi ketika kita memperbaiki diri karena Allah, ya, lama-kelamaan Allah akhirnya yang akan merubah banyak hal. Menyampaikan, kita pun menyampaikan aja. Hasilnya biarkan urusan Allah, ya, begitu. Maka Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita pernah berbuat kesyirikan, zikir yang enggak masyru', harus hati-hati pengobatan yang salah. Kemudian ada wafak sering kayak suaminya semua cerita, orangnya sering banget tuh pergi ke luar negeri, kerjanya di luar negeri, pas kalau penyakit cari dukun. Nah, ini salah satunya adalah menjadi bagian-bagian yang akan membawa kita sulit untuk mendapati diri kita yang sabar, ya. Maka kesyirikan ini bagian dari hal yang sama, tidak diperbolehkan. Atau kalau sekarang itu ada sihir-sihir modern, pakai gelang-gelang kesehatan, kalung-kalung kesehatan. Kalau udah pakai itu maka kita nggak sakit. Sama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah jimat-jimat modern, ya. Terus kemudian berupa ain. Nah, ain inilah yang disebut dengan penyakit akhir zaman. Kita terguncang, ada nafsu yang terlepas juga, ya. Kalau ain ini kita nyimpen kesedihan, jengkel, nggak suka sama orang, atau suka berlebihan. Semua hal dalam hidup kita tak perlulah berlebihan, ya. Karena semua yang hadir itu ada yang memberikan. Apakah bisa kita merequest orang tua kita? Enggak. Semua hadir karena memang Allah yang menghadirkan. Maka sikapi orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, tetangga kita, dan siapapun, biasa saja di sini adalah tetap mendoakan, tetap yang baik-baik diutamakan, hasilnya kembalikan kepada Allah. Tak perlu pula untuk memikirkannya berlebihan. Sama, kalau memang di situ ibu-ibu ternyata masuk dalam keluarganya Asia dan Fir'aun, ibu tetap berikhtiar, boleh sampaikan sholatnya terus sampaikan, tapi nggak usah mikirin kayaknya percuma aku ngaji sama sholat malam, kenapa suamiku tidak berubah. Ini yang bermasalah, kita lupa bahwa hasil itu kepunyaan Allah. Lemes deh, Bu, akhirnya kan, akhirnya tak berselera lagi untuk berbuat kebaikan karena melihat hasil. Ini loh yang membuat kita sering putus asa, melihat hasil bukan wilayah kita, ya. Begitu pula ketika kita sudah aktif kajian, aktif sholat malamnya dan sebagainya, lihat anaknya kayak Kan'an, kita ngomong, dia ngomong, kita ngomongin baik-baik, dia bawel, keras lagi, terus nyelekitin, kemudian kita down, nggak usah kajian lagi, nggak usah sholat lagi, terus dapat apanya? Harusnya tetap yang baik-baik dilakukan, hasilnya bukan wilayah kita, paham? Iya, Masya Allah, ya. Begitu pula yang dicoba dengan maaf, nantinya ada kekurangan harta dan sebagainya. Maka yang baik-baik diteruskan saja karena Allah, sedang hasilnya tidak perlu kita pikirkan. Orang-orang yang terkena gangguan sihir-sihir tafrik, perpisahan, salah satunya adalah agak susah untuk yang baik-baik dengan suami, dengan anak-anak, ya, itu tafrik. Tanda-tandanya apa? Salah satunya kalau tidur sering mimpi laki-laki berhubungan, kemudian dikejar-kejar, ada orang gila lah apa ya, Bu, ya. Kemudian apalagi pahanya suka biru-biru. Nanti itu masuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir Ar-Rum ayat 21. Maka salah satunya jin yang mencintai manusia itu salah satunya memberikan tafsir perpisahan. Kita di mata suami kagak ada bener-benernya, suami di mata kita kagak ada pula bener-bener. Pokoknya tidak akan ada satu sama lain saling menghargai, yang ada menyakiti. Maka kalau sudah tahu seperti itu, yang kita salahkan bukan pasangan lagi, tapi meminta kepada Allah dan kita terus memperbaiki diri. Maka dalam ayat surat Shad ayat 41 tentang Nabi Ayub alaihi salam pun dia termasuk terkena makar-makar syaitan, ya kan? Dibikin bangkrut biar ngeluh, anaknya meninggal biar ngeluh, kemudian cerai, terakhirnya penyakitan. Sama, mereka terus akan memberikan makar dalam hidup kita supaya mengeluh, marah, sedih, tertekan berlebihan. Tapi kalau kembalikan pada Allah, pasti Allah yang akan
memenangkan, ya. Nah, kemudian kalau yang marbutoh itu berlapis ya, bisa dari pertama dari penyakit, setelah itu kurang ekonomi, setelah itu cekcok terus, kemudian apa lagi? Terus saja, ya, sampai kagak ada rasanya dalam diri kita rasa syukurnya, itu namanya marbutoh, ya. Kemudian ada juga yang nanti disebut mahabbah, yaitu gampang sekali suka, tiba-tiba jadi suka sama abang sayur. Kenapa aku kok terbayang-bayang sama tukang ikan tongkol ini ya? Kenapa? Dalamnya ada jin mahabbahnya. Mungkin dulunya keturunan-keturunan pakai jambe-jambe asihan. Atau kita mungkin dulu punya ritual kalau buka puasa. Kalau orang-orang Banten tuh gitu. Kalau remaja mereka dibekali puasa apa? Bukanya suruh pakai apa? Kerupuk. Setelah itu pakai cabai. Kenapa? Biar cakep. Tapi yang suka jinnya. Sama suaminya ribut melulu. Ya itu karena adanya sihir-sihir yang dipelajari tanpa kita tahu. Maka belajarlah ilmu yang benar. Ya, jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Pengobatan pun jangan yang namanya pengobatan itu sembarangan. Sama kayak mijitin anak-anak ke dukun-dukun pijat ya. Cari yang di situ memang mengikuti tuntunan sunnah. Jangan sampai ada yang libur di hari tertentu. Kenapa ini hari panas? Pakai ritual itu nanti. Nanti anaknya semakin keras, semakin sulit diatur, dan juga memiliki penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan. Ya, maka kembali bisa nanti mempelajari yang sunnah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang paling utama ada terus-menerus memperbaiki diri ya, dan jangan antipati terhadap ruqyah, karena itu adalah menjadi bagian solusi juga. Karena ada juga sebagian kita mungkin yang lainnya ya, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah ternyata kita bisa memahami apa yang Allah sampaikan dengan ridho. Ternyata ada benteng di dalam dada kita yang membawa susah. Sabar situ bilang sabar, enak ngomong, kita yang rasain. Oh ternyata itu bukan kita. Tapi ada yang memberikan waswisu dalam dada kita. Akhirnya lama-kelamaan kita lapang, oh iya ya, ternyata betul, gak ada solusi lain kecuali sabar. Ada nggak solusi lain selain sabar, Bu? Marah-marah. Apalagi? Bentar doang, Bu. Ntar biasanya jatuhnya sesek, Bu. Ya kan? Belum lagi nanti masalah-masalah yang lain. Keburukan itu tidak akan pernah namanya abadi. Ia tetap akan dikalahkan oleh Allah. Sedangkan kebaikan itu kan dikatakan, aku penolongnya. Maka pasti menangnya. Ya. Maka Masya Allah, Ibu-Ibu dan rahmati Allah, Insya Allah, semua kebaikan-kebaikan butuh ilmu. Ilmu yang terus menguatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, yang membuat kita jatuh cinta sama Allah, yang membuat kita kalau semakin ditegur, dicoba, dan terus menerus kita semakin bahagia. Masya Allah. Maka insya Allah nantinya akan membawa kebaikan-kebaikan, keberkahan, merasa nikmat dengan sholatnya, merasa nikmat dengan zikirnya, merasa nikmat dengan tilawahnya, merasa nikmat dengan majelis ilmunya. Kenapa? Ada hati yang terus dibersihkan. Yang kata Imam Al-Ghazali, kenapa ada orang yang cinta, orang yang terbiasa dengan berzikir, baca Quran, tapi dia disukai setan? Karena ia membuang, misalnya mengusir anjingnya, makanannya disimpan di rumahnya. Sama kayak kita. Kita sering baca Quran, bagus terusin. Jangan bilang percuma, terusin. Kemudian sholat malamnya sering, teruskan. Puasanya sering, teruskan. Ada dendam nggak di hati? Ada kecewa nggak? Sama orang lain berlebihan, kecewa banget. Kenapa? Terus dapat apa? Selain justru akan menyumbat fungsi hati kita dan tidak mendapatkan pertolongan Allah. Paham ya? Masya Allah. Dan setan suka dengan dendam, dengan marah, dengan sedih, ya. Dan kemudian juga dengan banyak berharap kepada makhluk. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terus tuntun kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semua untuk terus memperbaiki diri karena Allah. Ada lagi? Ya, tadi ada yang di online ya. Ada yang bisa membacakan? Ya. Iya. Baik, kan tadi sudah dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Bila ada orang lain yang menzolimimu,
maka balaslah dengan kebaikan, maka aku yang akan menjadi penolongmu. Paham kan maksudnya? Tidak selalu keburukan itu harus kita balas lagi keburukan, Bu. Malah justru makin heboh ya, Bu ya. Tapi balaslah dengan kebaikan. Ibu bisa pakai jalur langit, doakan dia dengan baik-baik. Ya, dengan Al-Fatihah Ibu sampaikan, Ibu baca surah Ar-Rahman, ya. Kemudian diniatkan untuk meminta pada Allah fitrah yang namanya fitrah bertetangga, fitrah berteman, berkeluarga. Terusin. Terus kemudian perbaiki semua yang baik-baik. Oh, biasa kita ketus sama suami karena jengkel uang belanja nggak tambah-tambah. Atau kita mulu gitu ya, dia kagak nambahin, ngurang-ngurangin malah gitu ya. Kita ingat, rezeki itu Allah yang memberikan, yang mencukupkan, maka kita tetap berbuat baik walaupun uang belanjanya nggak nambah, bahkan mungkin nggak dikasih uang belanjaan, ya. Kemudian dengan orang tua kita, walaupun dia zolim sekalipun kepada kita, bahkan kafir, Rasulullah menyampaikan tetap berbuat baik. Karena itu berkahnya banyak nanti, rumah tangga, kesehatan, kemudian sakratul maut, pintu surga, masya Allah, ya. Terus kemudian apa lagi? Oh, kita mungkin sering juga membuka status-status orang, kemudian nggak lama keluarlah dalam diri kita. Ya gitu doang aja, diupload. Ya, sama. Itu pun bagian dari dosa yang Allah sendiri yang akhirnya akan mengamati kita, ya. Maka kalau nggak kuat-kuat livernya, gampang ngecek liver sehat tuh. Jam 10 bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur setelahnya, mestinya tidur jam 1, 2, hatinya bermasalah. Ada dendam di situ. Ada orang yang sulit kita maafkan. Ya, keringat dingin. Terus apa lagi? BAB-nya nggak lancar. Ada sesuatu yang kita pikirkan berlebihan. Apalagi kuning-kuning. Warna kulitnya bukan kuning langsat ya. Bukan kuning, agak-agak kuning. Kemudian bola matanya kuning. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau sholat ngantuk, muap aja sholatnya, ya kan? Kalau lihat itu mah kagak ngantuk. Dia sholat, pas sholat ngantuk, baca Quran, rapet ya Bu, zikir udah kemana gak tahu kita. Berarti ada hati yang bermasalah di situ. Pertama, hati yang suka berbisik-bisik. Memang di sini diam, sini rame gak? Nah, dosa itu balasannya tepat. Kalau kita mainnya di sini, hukumannya di sini Bu. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba rasanya jengkel, tiba-tiba kayak nggak ada harapan, betul? Karena ada di situ keburukan yang kita simpan di hati, ya kan? Maka nggak perlu. Perbanyaklah yang baik-baik. Ada orang lain senang, ikut senang aja Bu, alhamdulillah. Ada orang lain sedih, doakan aja Bu. Balasannya tunai, Allah yang akan balas. Mungkin dari situ akhirnya dididiklah anak ibu, padahal ibu nggak pintar-pintar banget gitu, jadi baik, jadi sehat, ya kan? Karena memang Allah Maha Pembalas. Ini yang banyak ditinggalkan di orang-orang modern saat ini, bahwa ada akhlak kita menyikapi siapapun dalam hidup kita, kita sering lupa bahwa Allah lah yang mengamati setiap hamba. Maka jangan pernah putus asa untuk berbuat baik pada siapapun, karena balasannya tunai. Kalau tidak di dunia, maka ditunaikan di akhirat. Kebaikan itu fitrah. Fitrah itu gak akan ada rugi-ruginya, karena Allah sendiri yang balas. Tapi keburukan itu berat. Cepat atau lambat pasti hidupnya akan terus diberikan kesulitan dan kesulitan. Maka jangan pernah yang namanya berputus asa dengan kebaikan, istiqomahkan, cari ilmunya, berkumpullah dengan orang-orang yang di situ mengejar akhirat. Maka insya Allah sesulit apapun masalah kehidupan, Allah akan berikan pada hati kita ketenangan. Ya, masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Oh ya. Doa apa yang mustajab untuk satu jiwa? Lalu adakah amalan khusus bagi orang tuanya? Apakah harus baca surat apa atau puasa apa gitu? Iya. Usia berapa anaknya? Yang besar ya. Untuk anak, kembalilah dengan metode Rasulullah. Para ulama sepakat, semua masalah pada anak kita, cek hubungan kita dengan orang tua, cek hubungan kita dengan pasangan. Kalau dua hal itu oke, insya Allah mudah ke bawahnya. Ya, kalau ada dalam sisi kita kecewa dengan orang tua, ada, buang jauh-jauh. Minta ampun sama Allah, sholat taubat. Maka sholat taubat itu jangan bertanya lagi, Ustazah berapa kali kita sholat taubat? Kalau perlu sholat taubat aja terus.
Lakukan aja terus. Karena dosa kita banyak, cuma kita ingatannya solehnya aja. Pas bagian buruknya lupa, ya, ke orang tua. Kedua adalah dengan pasangan. Berapa banyak kita kecewa, berapa banyak kita mungkin mengharapkan dia yang baik-baik, kita lupa bahwa sesungguhnya yang memberikan kebaikan adalah Allah. Kita bisa menyampaikan, tapi bil hikmah, kalau An-Nahl 125, bukan bil julid dan bin marah, ya. Maka itu terus diperbaiki, maka insya Allah anak kita akan mudah diberikan kebaikan dan keberkahan. Kedua, ayat-ayat apa yang memang di situ dengan untuk berkaitan orang gila ada sebenarnya dikhususkan, tapi saya sering memberikan rekomendasi untuk awal. Bacalah 2 surat yang sudah dijanjikan sisi pengawalannya untuk keberkahan rumah tangga, rizki, kemudian sampai sisi akhirat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini adalah 2 surat yang Rasulullah sampaikan sampai hari kiamat pun nama kita dipanggilnya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak mendawamkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Boleh dicicil Ustazah? Boleh. Silakan, targetkan seminggu baru kelar Al-Baqarah, boleh. Berapa hari boleh, cicil. Nanti akan terasa kesehatannya. Ya kalau bisa mau dicicil boleh. Dicicil boleh, diselesaikan lebih boleh lagi. Seberapa serius kita memandang masalah kita, maka segitu keras juga kita dalam berikhtiar. Ya, maka nanti kita akan banyak sekali, Bu. Kalau kita memahami hidup kita akan semakin paham betapa kita sangat butuh yang namanya lebih banyak untuk amalan langitnya, apalagi di akhir-akhir yang kehidupan seperti ini, ya. Maka nantinya nggak sempat, Bu, untuk kita tuh over marah sampai ngituin orang gitu, nggak akan sempat. Kita akan begitu sibuk dalam urusan memperbaiki diri, kemudian akhirnya menghasilkan kebaikan pula untuk orang lain, ya. Maka nanti insya Allah sering dibacakan Al-Baqarah dan Al-Imran, dan juga bisa ditiupkan ke air, bisa diusapkan ke badannya, maka terus menerus insya Allah akan dibukakan. Salah satu teman waktu itu ada putranya itu yang ketabrak truk, kepalanya sampai kalau dulu masih hidup, tapi sudah bahasa kita itu pecah, ya, hingga nggak bisa di rumah sakit. Dia kemudian dipulangkan, ya sudahlah sambil bertawakal pada Allah. Masya Allah, 24 jam selain pakai MP3 adalah orang tuanya sering baca Quran di situ. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa stabil lagi. Ya, sebenarnya Quran itu syifa. Ya, sudah hal yang memang sudah Allah berikan dalam surah Al-Isra, ya. Nah, itu sudah disampaikan bahwa itu syifa, penyembuh. Maka jangan jauh-jauh dari Quran, Bu. Kalau kita tuh seharian sibuk sampai nggak bisa baca Quran itu, bisa jadi bukan kita sibuk, Qurannya emang nggak mau dibaca sama orang yang nggak dipilih sama Allah, gitu. Ada keburukan apa yang membawa akhirnya Quran nggak mau dibaca sama kita? Maka jangan. Kalau cari hal-hal kerjaan dan apapun, jangan sampai yang menghalangi ibadah. Mau kuat pakai apa kita kalau tidak dengan ibadah? Ya, kuatkan kita hubungan kita ke langit supaya kokoh kita di bumi. Kalau kita nggak kokoh dengan hubungan kita dengan langit, kita susah. Oh ya terus kita, dikit marah, dikit sengket, ada aja terus nggak ada yang bisa menguatkan dan maka jangan jauh-jauh dari Qurannya, ya. Sedangkan ayat-ayat khususnya nanti ada, yang memang kita khususkan. Cuman kalau untuk tahapan awal saya tidak menyebutkan dulu, karena sebenarnya momen paling kuat atau sisi yang paling kuat dalam terapi Quran adalah tazkiyatun nafs. Memperbaiki diri kita, bersihkan hati kita. Itu amalan-amalan yang kuat, yang itu langsung dengan Allah. Makin hati kita tidak berprasangka, tidak macam-macam kita terhadap apapun, makin berprasangka yang mau baik-baik aja, niat yang baik-baik, Masya Allah. Itu berkahnya banyak, Bu. Ilmu berkah itu nggak bisa dikalkulasikan pakai kalkulator, hasilnya banyak dan mantap. Insya Allah. Gitu ya. Baik Ibu, karena sudah jam 3:30, kita juga insya Allah akan menuju sholat asar, ya. Maka kita lakukan praktek terapi Quran yang bawa air, silakan dibuka. Masya Allah, karena memang qadarullah hujan dari pagi, ya. Masya Allah, kita sempat berpikir tadi kalau sedikit kita akan pindah di dalam aja biar hangat. Ternyata tetap aja, ya. Masya Allah, alhamdulillah ada yang datang juga, di dalam juga penuh juga, dan yang online juga nggak apa-apa. Ini menjadi bagian-bagian dari hal-hal yang ingin Allah berikan kepada kita, yaitu keutamaan. Semoga yang hadir di sini yang punya hajat-hajat baik, Allah akan mudahkan untuk dikabulkan. Dan dalam surah Al-Mujadilah disampaikan siapa yang berlapang-lapang dalam majelis, maka Allah akan lapangkan kehidupannya. Mudah-mudahan setelah ini banyak kelapangan baik yang lain, ya. Ya, silakan Ibu, kita menghadap ke arah kiblat. Kita akan lakukan praktek terapi Quran. Kalau yang belum punya wudhu, silakan berwudhu dulu, ya.
Bu ini handphonenya boleh gantian nggak Bu ini? Kayaknya punya handphone saya error nih. Yang saya pasang di sini ya. Iya, ini saya di buka tangan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Ibu semuanya di waktu asar ini, dan Masya Allah, Allah telah berikan juga hari ini dengan hujan, semoga tidak membawa kepada kita semua justru jadi mageran ya, tapi justru lebih ke arah banyaknya terus bersyukur melakukan ibadah yang tetap bisa kita lakukan. Suaranya nggak Mari kita kedengar, tundukkan, rendahkan diri kita, meminta kepada Allah pertolongannya. Bila dirasa nanti ada hal-hal yang mungkin rasanya tidak enak dan sebagainya, kembalikan kepada Allah ya, maka mudah-mudahan Allah akan terus memberikan perlindungan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari Ibu, kita sama-sama menundukkan diri, cukup mendengarkan. Nanti kalau ada yang kita baca bersama-sama saya akan sebutkan ya. Maka mari kita tundukkan, kita mohon ampun kepada Allah terhadap kekhilafan. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Pasti pernah, bahkan sering hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita lakukan, masih terus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'is wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Allahumma abdil hadza sihra bi quwwatika ya jabarus samawati wal ardh. Mari Ibu, kita perbaiki syahadat kita yang sudah banyak kita khawatirkan sudah tergadai bahkan luntur karena seringnya kita membuat kesalahan ya, dan kita pun beristighfar memohon ampunan Allah atas segala dosa-dosa yang sering kita lakukan, yang ada dalam diri kita, dalam hati-hati kita, kekecewaan kita terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap orang-orang yang Allah hadirkan. Kita sering fokus pada makhluknya dan sering berharap pada mereka sehingga Allah berikan kepada diri kita kekecewaan, tapi kita lupa siapa yang memberikan. Justru kita fokus pada makhluknya. Mari sama-sama menundukkan,
kita memohon ampun pada Allah dengan istighfar. Kita buka hal-hal yang baik dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Rabbul Izzati, ya Rahman ya Karim, kami mohon ampunan ya Allah atas dosa-dosa diri kami, kedua orang tua kami, terutama ibu kami ya Allah. Kami mohon ampun atas banyak perkara lisan-lisan kami yang tidak terjaga, ketidakpekaan kami. Kami lebih mudah mengingat keburukan mereka ya Allah. Kami terlalu sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami terlalu sering bermaksiat padamu, melalaikan dan pura-pura lupa terhadap tugas kami, yaitu untuk taat kepadamu ya Allah. Kami terlalu sering menzalimi diri kami sendiri. Kami sering berbuat syirik ya Allah. Kami sering merasa sakit hati karena berharap pada pasangan kami, pada orang tua, pada adik-adik kami, pada orang lain. Padahal Engkau mengatakan janganlah memberikan harapan kepada siapapun, hanya kepada Aku. Ya Allah ya Rabb, kami sering menzalimi mulut kami, mengatakan yang bukan hak dari lisan ini, dari mata kami, dari tangan, dari kaki, dari hidung, dan seluruh organ tubuh kami. Ibu-ibu, tolong didengarkan azannya, kita tunda dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu di waktu Jumat sore ini, ya Allah, yang tidak ada tertolak satupun doa. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Duhai Rabb yang maha baik, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, ya Allah, betapa kami adalah orang-orang yang begitu mudah mengingat kebaikan, sulit melupakan keburukan di diri kami, namun mudah mengingat keburukan orang lain, mudah melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Begitu kotornya hati kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan rasa penuh malu, terimalah taubat kami. Bagaimana kami menyikapi pasangan kami yang Engkau yang menghadirkan, orang tua, anak-anak, keluarga dari adik-adik, saudara, kami lupa Engkau yang menghadirkan. Betapa kami fokus pada mereka, fokus pada rasa sakit hati yang ada pada diri kami. Kami mohon padamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila dalam diri kami akhirnya memunculkan syaitan-syaitan yang suka pada hati-hati kami yang buruk, kami mohon hal ini, ya Allah. Ampuni dosa kami. Kami memohon hanya kepadamu, ya Allah. Yang ia masuk karena kelalaian kami, yang ia masuk karena dosa syirik-syirik kami, yang mereka masuk karena dosa kepada orang tua kami, yang kecewa kami pada orang tua kami, yang terus-menerus kami sering merasa tidak diberikan seperti yang kami inginkan, yang ia masuk karena harta riba, yang ia masuk karena dosa-dosa ghibah. Kami mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah dengan caramu yang paling mudah. Yang ia masuk karena kekecewaan diri kami, kami mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba-hamba Allah, kalian yang ada dalam diri kami dan seluruh jamaah yang ada dalam depan kami maupun yang secara online, yang kalian hadir dari syaitan, dari kalangan jin kafir maupun jin zalim yang masuk dalam tubuh kami, yang membuat kami melupakanmu, sehingga Engkau menegur kami, membuat kami lupa terhadap diri kami. Ya Allah, jika ada jin kafir maupun jin zalim di tubuh kami yang masuk karena dosa kesyirikan, pengobatan yang salah, zikir-zikir yang salah, doa-doa yang salah, benda-benda yang pernah kami lakukan, kami dapati. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala sesuatu. Jika ada dalam diri kami hal-hal yang membawa jiwa-jiwa kami justru membawa syaitan betah dalam diri kami, ya Allah, kami bertobat padamu, ya Allah.